Itu warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, jadi saya minta maaf karena waktu jadi saya buat video aja sekaligus NZ USD ini saya belum ada analisa, memang sebelum ada entry di sini. Terima kasih. Ini bisa dibilang multi time analysis. Jadi kalau standar SOP kita kan lihat apa tiga serangkai Pak. Kalau Bapak trading di H1 ya, di H1 maka kita harus lihat di H4 dan di ini di M15 ya, seperti itu. Kenapa dia gagal? Jadi kalau dilihat dari kalau kita zoom out, pertama harus kita zoom out kan dulu. Kenapa dia bisa gagal? Jadi garis-garis ini ada higher dan lower Pak untuk apa? Yang sekarang ini ya. Jadi kalau dilihat dan ini lower dan higher-nya ini jatuh di H4. Jadi kita untuk melihat arah higher lower-nya harus di body. Kalau di bawah itu body kalau body biris ya, body biris, tapi ini di H1. Kalau kita multi time frame harus kita konfirmasikan seperti ini. Ya, kita harus konfirmasikan seperti ini. Nah, ini dia harus di body lower dari biris ya, karena ini jatuh. Nanti kalau higher penandaannya itu harus di body juga, di body ini, di body candle bullish Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita konfirmasikan ini wave break ya. Ini kalau kita lagi ini wave break Pak. Ini wave break. Nah, jadi kita beranggapan inilah higher-nya, inilah higher-nya. Nah, pada saat ini higher dia nge-break wave, berarti ini A, Pak. Nah, lalu dia membuat gelombang jadi B, lalu yang wave A itu di break lagi. Jadi di sini ada SND, break SND. Jadi untuk A harus berbentuk gelombang ya, dan dia harus nge-break wave atau break SND. Di sini ada SND, press SND yang di break, SND yang di break. Nah, lalu untuk wave B dia harus SND press break juga. Jadi kalau kita lihat, kalau kita zoomkan, ya ini untuk memastikan arah. Untuk kita zoomkan, kita lihat. Yang kita lihat ada SND press, betul-betul press yang di break. Ya, kalau kita paskan di sini. Jadi syaratnya itu Pak, jadi dia tidak boleh seperti ini. Kalau ini compression, apa ini CZ ya, complex zone, dia harus candle SND press zone itu harus candle single dia. Ini kan biris-biris ada bullish satu biris. Nah, ini adalah SND press zone yang berarti itulah bisa mendekati akhir dari wave-nya. Nah, ini wave B-nya jatuh di sini. Wave B-nya bisa dibilang jatuhnya di free zone. Jatuhnya di free zone. Lalu ini bukan C berarti Pak, karena kalau dia mau C dia harus break ini, break ininya, break wave-nya, ya, break SND sebutan kita break SND. Tapi ini kan tidak di break-nya, berarti ini kalau dia break ini sebutan C, yaitu kita C. Tapi dia tidak break. Nah, karena yang di bawah ini lower-lowernya duluan di break, maka yang kita beranggapan di A, di B, dengan syarat-syarat harus ada SND yang di break, SND free zone yang di break. Kalau kita lihat ini SND free zone yang di break, dia harus berdiri sendiri seperti ini. Ya, dan ini juga ini tidak di break. Nah, ini juga di break. Maaf, bukan. Dia dari sini Pak ya. Ini yang artinya gelombang ini yang ngebreak, bukan ini belum lower ya. Ini kalau lowernya udah mulai jalan, nah lalu di breaknya. Jadi seperti itu Pak, dia naik jadi WB dan dia C. Berarti kita udah tahu arah bahwa arahnya adalah arah turun, sebenarnya arah turun. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan ini kemungkinan besar ini sudah habis Pak. Maksudnya ini kemungkinan besar kalau dilihat dia turun terus, ini wave correction, dia udah menyelesaikan wave-nya. Atau kalau saya bilang harus dikonfirmasi ke daily. Tapi untuk pertama yang kita lihat seperti ini aja untuk arah sederhananya dia bisa dibilang ini menuju entry. Dia menuju entry dan kita harus konfirmasi mana SND yang di break-nya.
di H4, nanti konfirmasi di H1. Jadi H1, oh ini dia Pak. Jadi ini konfirmasi untuk ascending akan di break. Jadi ada ascending yang pasti di break, itu jangan pasang PO di sini. Dia akan cari yang betul-betul press dan ya, dia akan betul-betul cari yang press. Ini akan di breaknya, dia akan ke sini. Tapi ada kemungkinan akan melebihi. Karena ini sudah berakhir. Kalau lihat di daily ini sudah berakhir, Pak. Pastinya sudah berakhir. Cuma itu alasannya kenapa dia pasti nge-break, karena ini menyelesaikan wave A-nya. Saya bilangnya dia menuju entry ya, menuju entry. Kalau umpamanya kita buat analisa sederhana seperti ini, dan kenapa dia ini tidak valid, hanya kalau dilihat dari H, ya filter H-nya ini complex zone. Ya, complex zone itu nggak kuat, nggak pernah kuat. Ini sebentar pasti dia di break. Complex zone dia biasanya akan jatuh di SND, rest zone di sini atau yang di atas. Itu dia. Jadi ini membentuk A, Pak, ini A-nya belum kelar, B-nya bahkan belum ada. Ya. Ya memang kalau dilihat A, B ya, ini C, tapi kalau kita lihat dia harus ini konfirmasi balik arah, dia harus break ini, ya jatuhnya itu di sini, ya jatuhnya di sini. Ya kita lihat terakhir dia di mana, stop A-nya ini di mana, ini A, B, sebelumnya. Jadi itu alasan-alasannya Pak, kenapa dia break, karena dia kalau saya multi time analysis, saya harus pastikan dia arahnya kemana. Multi time frame seperti ini, harus pastikan higher low-nya sudah ketahuan. Kita akan masuk ke aslinya dia, kenapa dia gagal. Ini kalau bisa dibilang kenapa dia gagal, ini jatuhnya di SND, ya ini jatuhnya di SND, jatuhnya di SND. Ya kalau jatuh di SND penerusan Pak. Kalau dia jatuh ini tadi di pre-zone, ya, jatuhnya di pre-zone, maka konfirmasi. Ya, kalau kita di H1, kita lihat kalau kita beranggapan di chain-nya jatuh di pre-zone apa tidak, kita harus konfirmasikan di H1, oke, di H1 di pre-zone. Oh enggak Pak, dia enggak jatuh di pre-zone nih. Jatuh di SND deh ini. SND di EM15 karena kalau kita konfirmasi di enggak, jatuh di SND Pak. Ini SND Pak. Di H4 jatuh di SND. Ya SND dia jatuh di SND, bahkan dia tidak melewatinya. Ya, kalau kita lihat ABC seperti itu, dia jatuh di SND. Jadi syarat C itu jatuh di pre-zone itu harus body Pak. Body dan shadow itu kuat. Tapi kalau shadow saja, bodinya jatuh di SND itu nggak kuat. Jadi dia akan penerusan. Jadi bisa dibilang sangat beresiko apalagi ternyata jatuhnya ini kita anggap higher ini ternyata jatuhnya di CZ. Nggak akan kuat Pak. Dia akan ditembusnya lagi itu, dan ini jatuhnya juga ternyata di SND H4. Shadownya ya, shadownya ada bodinya malah tetap jatuh di complex zone, jatuhnya di SND bahkan ya. Ini tidak jatuh di ini Pak, tidak jatuh di prison Pak ya, ini tidak prison Pak, ini SND Pak, ini SND. Jadi nggak valid, seperti ini nggak valid. Dan kalau saya lihat juga Bapak beranggap A, ini B, lalu ini C, nggak bisa. Kenapa? Tidak ada wave. Ya ini garis lurus nih Pak. Dia dan seperti saya contohkan tadi harus ada SND yang di break untuk membuat wave A, wave B, wave C, itu harus ada SND press zone yang di break. Kalau ini nggak ada Pak. Ini udah disentuh. Mungkin ini SND-nya udah disentuh. Ini nggak press, ini nggak valid ya. Lalu anggap ini B-nya, ini nggak ada SND Pak. Ini nggak ada SND. Ini bahkan nggak ada SND sama sekali ya. Ini sama kejadian bilang Pak Kacang Soya, kenapa
yang GC kemarin tidak valid gitu. Kenapa dia gagal seperti itu? Karena di sini nggak ada SND freeze zone yang di break. Ini CZ. Nah, lalu kita beranggapan nggak, bahkan C-nya ini itu nggak ada juga SND freeze zone yang di break. Ini udah nggak freeze ya. Kalau kita beranggapan ini SND-nya yang di break ya, seperti ini kan yang di break. Ini nggak fresh Pak, ini sudah disentuh, artinya ini nggak fresh. Jadi ada kemungkinan, jadi kalau melihat sesuatu kita filter ke atas, ke apa, harus zoom out dulu, dilihat ini arah kemana, dilihat higher lowernya, higher masih tinggi, lowernya di sini, lalu dia membentuk gelombang-gelombang yang cantik kita bilang, tetapi B-nya pun belum ada Pak. B itu dia harus jatuh apa di bawah ini Pak, baru B. Kalau dia masih jatuh di sini, ini belum B, karena dia masih ngebreak higher, di breaknya higher, di B enggak, bukan B. B itu harus ngebreak ini, wave pertamanya. Wave pertama break setelah ada SND, setelah ada SND, ini ada SND di sini. Jadi ini bisa dibilang B-nya aja belum terbentuk, ini masih menuju A-nya untuk kita, kalau kita lihat di H4 ya, di H4. Nah, kalau kita lihat mau gambarkan jujur saja, ada kemungkinan dia jatuh di sini, kita lihat tadi ada SND di sini, dia kemungkinan jatuh di sini. Ini kemungkinan A-nya, Pak. Kemungkinan besar A-nya di sini, karena di sini ada SND play zone yang pasti di break-nya, maka ini konfirmasi juga A. Ya untuk H4 ya kita konfirmasi mana SND yang di break. Yang hanya satu candle berlawanan. Ya ini 3 tidak, lalu SND mana lagi? Ini tidak ada, ini udah disentuh, ini disentuh ya, ini udah disentuh. Ini 2 ya, dia harus 1 Pak, ini 2 nggak bisa. Nah ini ada SND di dalamnya, tetapi dia berupa CZ. Dia berada di lokasinya, lokasi CZ. Ini CZ Pak ya, ini CZ. Ini CZ. Sini ini CZ. Ini CZ, nggak bisa. Dia SND tidak boleh di dalam CZ, nggak boleh dalam CZ. Jadi SND yang akan pasti di breaknya ini, ya ini CZ, ini CZ, maka entry point ya di sini SL juga bisa di sini sangat tipis sekali kalau mau ya dipasang ininya PO sell. Karena ini B, kalau kita zoom out kan, seperti ini. Nah, kita zoom out seperti ini A, ini B karena wave-nya sempurna, ada SND yang di break. Dia B ini B di break juga, ada SND yang di break. C ngebreak SND di B, dan juga SND ini dia ngebreak SND weekly Pak, bahkan dia ngebreak SND weekly. Ya, SND weekly, jadi kalau dia ngebreak SND weekly itu kemungkinan kuat dia naik, tapi memang harus konfirmasi multi time frame analysis. Tapi kalau kita berpatok pada H4 saja, kita cari, nah ini dia, ini ada SND yang di break, ini konfirmasi bahwa ini menuju C, ya, menuju C ya. Kalau kita konfirmasi di bawah lagi ada SND di sini di breaknya, nah, ini breaknya lagi, ya. Tapi ini CZ, ini di dalam CZ. Kalau terlalu banyak shadow begini, itu CZ dan kita nggak valid untuk SND present yang di break. Nah, kalau mau yang ini, tapi ini udah di break, ya, duluan break kembali udah diambil, artinya nggak valid SND kan udah. Jadi harus umpamanya kalau kita ambil garis lurus seperti ini, kalau kita ambil garis lurus seperti ini, nah ini, artinya dia harus berada di antara garis lurus ini. Nah ini kita kemungkinan di sini. Kalau di sini nggak bisa karena udah di breaknya. Ya, ini nggak bisa karena udah di breaknya. Jadi ini nggak valid. SND present yang nggak valid karena udah disentuh, udah di break dari duluan, bahkan udah diambil. Jadi kita konfirmasi di mana C-nya berada. Nah setelah kita pastikan di mana wave-nya, Pak. Jadi wave mutlak ABC itu wave mutlak, lalu ada SNI present yang di break. Itu konfirmasi Pak untuk bahwa PO kita pasti diambil, SL-nya tidak akan diambil. Bahkan saya berani tidak pakai SL. Di sini bahkan saya akan berani tidak pakai SL. Terima kasih signalnya Pak. Ini akan tipis sekali. Ini dia akan membentuk A. Dia akan membentuk A. Nanti kita lihat B-nya jatuh di mana. Jatuh di mana, lalu C di mana. Kemungkinan besar C-nya akan jatuh di sini. Ini perkiraan saya karena ini ada SND yang ditinggalkan, SND zone yang ditinggalkan. Ya, di sini ya, ada SND zone yang ditinggalkan, kemungkinan jatuhnya di gitu. Tapi
harus dikonfirmasi multi time frame, Pak. Harus dikonfirmasi multi time frame yang kita bilang juga harus ekstra ya, ekstra mata jelimet dan mata elang itu harus diperlihatkan. Jadi mungkin demikianlah saya punya analisa singkat. Mudah-mudahan bisa diterima, Pak. Ini alasan-alasan kenapa web ABC Bapak gagal. Jadi harus betul-betul diperhatikan adalah untuk membentuk wave A, wave B, dan wave C itu harus gelombang yang sempurna, lalu ada ascending play zone yang di break. Kenapa C-nya harus break CZ juga? Jadi break SND is good, itu wave A. Break SND and SNR is very good, itu wave B. Break SND, SNR, SND jatuh di free zone is awesome. Nah, itu setupnya sempurna untuk wave ABC. Kalau saya cerita begini, yang saya cerita tadi, yang ini Pak, kalau saya di H4 ya H1 nggak bisa kita lihat. Jadi kalau dilihat ya wave A itu bahkan sudah wave-nya ini asli wave breakout, ini aslinya wave breakout. Bahkan sudah 3 kali wave breakout nih Pak. Nah ini wave breakout lagi. Jadi bagi saya ini sebenarnya sudah selesai dan ini dia akan menuju B-nya sebenarnya di sini. Ini A ya, ini kan higher body, ini A, di B, ini C jauh sekali. Bisa A kan A, B, C, D, E ya kan, kalau kita bilang compress maka ada kemungkinan ini SN yang akan di break. Lalu ada kemungkinan dia akan ke sini ke CZ, yang biasanya CZ kuat kalau berada di ujung biasanya. Tapi memang harus konfirmasi di weekly, di monthly. Kalau ini sudah main agak jauh. Tapi kalau kita main di multi time frame seperti ini saja, kita lihat wave di breakout, ya maka ada konfirmasi. Jadi kalau sederhana, kalau saya umpamanya ambil di awal sekali perjalanannya, ini perjalanan dari higher lower-lowernya, jadi ini higher ya, ada di atasnya lagi. Kalau saya bisa berasumsi ini umpamanya A, ini B, maka yang tadi itu C, maka ada kemungkinan dia jatuh di sini. Itu dari saya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan bisa dimengerti Pak. Ini artinya kita lihat di time frame yang sekarang ini aja kenapa dia terjadi, dan potensi-potensinya itu bisa di breaknya akan jatuh di sini karena ini adalah wave sempurna, setup sempurna, dan jatuhnya di mana kita akan lihat lagi SN di sini mana di breaknya Pak. Lalu kira-kira ada nggak di sini yang B-nya di break. Nah, kita konfirmasi seperti itu, maka harga akan kita ketahuan bahwa harga akan kemana. Ya, B-nya itu akan di mana juga sudah ketahuan. Jadi, kalau saya lihat seperti ini nggak bisa Pak. Ini baru A, ini baru A Pak. Nge-B pun nggak bisa. Bahkan dia naik lagi, dia nggak nge-break. Dia harus break. Bahkan untuk B itu harus break ini Pak. Harus break ini atau break ini. Jadi ada pom-pom, ya, harus break ini. Antara dua ini break ini ya. Sudah kalau dia naik ke sini, dia B harus break ini. Ada kemungkinan jatuh di sini, di B-nya. Dia naik bisa C-nya itu di sini atau di sini. Ya, itu yang saya bilang. Biasanya akan jatuh di sini penembusan. Mungkin itu. Jadi saya Pak mudah-mudahan dimengerti. Jadi alasannya kenapa gagal ya Pak. Kalau lihat di H1, ya saya ulang lagi. Ini nggak valid. Karena apa? SND yang di break-nya juga tidak fresh ya. Kalau lihat yang terdekat sekalipun ini SND kita bilang di break benar tapi udah disentuh duluan. Ini udah nggak fresh, ini juga udah nggak fresh, ini juga sudah nggak fresh. Jadi ini bukan C, ini bukan A Pak bahkan. Ini bukan A. Jadi ini bukan A karena tidak ada SND free zone yang di break. Ini juga bukan B karena tidak ada SND free zone yang di break. Dia tidak nge-break wave-nya. Tidak dia nge-break wave-nya, tapi dia tidak ada SND free zone. Lalu pada saat di break ini dia bahkan dia berhenti di compact zone, di Z, dia berhenti di Z. Dari CZ pasti penerusan Pak, penerusan itu yang wajib kita perhatikan adalah untuk konfirmasi dari teknik wave ID, SOP-nya harus benar-benar diperhatikan. Mana SND yang di break, SND free zone yang di break, ya, harus tentukan higher lower dulu, harus di zoom out kan dulu biar ketahuan itu semua ya. Kalau CZ udah ketahuan Pak, kalau SND yang harus kita confirm, kita lihat ke dalam.
SND yang di dan SND itu biasanya di antara kalau turun ini SND-nya itu dia berdiri sendiri ya. Satu candle saja lawannya banyak bullish hanya satu candle bullish. Kalau bullish hanya satu candle bearish. Nah itu confirm Pak, kayak ini kan ini confirm bahwa ini adalah SND. Nah ini SND. SND akan di break karena ini ke CZ juga. Dan kemungkinan besar SND yang akan diambilnya adalah yang di sini. Karena kalau di M15 M5 ini AB nih, AB, C. Dia yang menurut saya sih apa, konfirmasi wave setup wave ya. Terima kasih atas potensinya, mudah-mudahan bisa ini Pak mengerti. Nanti mungkin bisa disambung dengan waktu dan saya akan coba jelaskan lebih detail karena waktu, jadi mungkin sampai di sini. Terima kasih.